Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran fisika kelas 12 dengan materi induksi elektromagnetik dan submaterinya adalah gaya gerak listrik induksi. Sebagaimana yang telah kalian dapat lihat tadi, ada sebuah sepeda yang dilengkapi dengan dinamo dan sebuah lampu, di mana waktu rodanya diputar, lampunya bisa menyala. Kenapa demikian? Nah, itu sebabnya dikarenakan oleh adanya induksi elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari bersama tentang induksi elektromagnetik ini. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Pertama kali yang akan kita bicarakan adalah gaya gerak listrik induksi atau yang disingkat dengan GGL. GGL induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan itu berada di dalam medan magnetik yang kuat medannya berubah-ubah terhadap waktu. Perhatikan pada gambar berikut. Jadi untuk menimbulkan gaya gerak listrik induksi ini dipersiapkan ada sebuah magnet kutub utara dan kutub selatan, di mana pada magnet tersebut memiliki medan magnetik B yang arahnya dari utara menuju ke kutub selatan. Kemudian ada sebuah atau sebatang kawat penghantar panjangnya L, kemudian disiapkan galvanometernya untuk mengetahui apakah ada nanti arus induksinya atau tidak, dan kemudian dihubungkan dengan sebuah kabel, dua buah kabel menuju ke terminal positif dan negatif dari galvanometer. Nah, apabila penghantar panjang L tadi digerakkan ke atas dengan kecepatan V, ternyata di dalam penghantar lurus panjang tadi terdapat atau muncul arus listrik yang bisa ditunjukkan oleh galvanometer. Jadi galvanometer jarometernya bergerak ke kanan menuju ke skala tertentu. Besarnya gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan adalah sebesar min B LV. B adalah kuat medan magnet homogen dari magnet tetap tersebut, dan kemudian L panjang kawatnya, dan V adalah kecepatan kawat atau penghantar digerakkan memotong daerah medan magnet. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari sebagai arah kecepatan geraknya dari penghantar tersebut memotong daerah medan magnet, kemudian telapak tangan adalah untuk menunjukkan arah arus listriknya, dan kemudian jari yang keempat adalah menunjukkan arah medan magnetiknya. Sebagai contohnya, kawat berbentuk U dengan hambatan R 10 ohm dan kawat PG panjangnya L sama dengan 10 cm dapat digerakkan pada daerah medan magnetik B 0,1 Tesla masuk bidang baja sebagai arah medannya. Jika kawat PG digerakkan ke kanan, timbul arus induksi 1,5 kali 10 pangkat min 2 ampere dalam kawat PG. Tentukan besar kecepatan gerak kawat, dan B adalah potensial manakah yang lebih tinggi, P ataukah G. Nah, ini adalah sebagai gambar kawat berbentuk U yang dilengkapi dengan hambatan R. Panjang kawatnya yang bisa digerakkan ke kanan ke kiri adalah PG, yang besar panjangnya adalah L dan berada pada daerah medan magnet B yang arahnya masuk bidang baja. Kita tuliskan, diketahui, lihat gambar. Nah, gambarnya kita buat kembali dan dilengkapi dengan datanya adalah seperti itu. Ditanya A, V sama dengan berapa, dan B, potensial paling tinggi di mana, di P ataukah di G. Mari kita jawab. A,
untuk V berasal dari kita menggunakan persamaan atau perumusan dari hukum Ohm I sama dengan epsilon per R, di mana epsilon adalah BLV dibagi R, maka V sama dengan I kali R per L kali B, dan diperoleh 1,5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 dibagi 0,1 kali 0,1 adalah 15 meter per sekon. Nah, untuk menentukan potensial mana yang paling tinggi di titik P atau di H, yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana kaidah tangan kanan tersebut ibu jari sebagai arah V, jari yang keempat adalah sebagai arah B, dan telapak tangan sebagai arah I. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan tersebut diperoleh elektron bergerak dari H ke P. Jadi di dalam pengantar PH bergerak elektron dari H ke P, maka arus listrik induksinya dari P menuju R kemudian ke H. Dengan demikian maka titik P potensialnya lebih tinggi daripada titik H, karena arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah di luar penghantarnya. Nah, untuk sebagai dasar di dalam pembahasan gaya gerak listrik induksi, yaitu berasal dari hukum Faraday, di mana menurut Faraday, berdasarkan hasil penelitiannya, besarnya geger induksi sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilambangkan dengan V yang bergerak melintasi loop seluas A. Perhatikan gambar, ini ada sebuah loop yang luas penampangnya adalah A, kemudian ada medan magnet, kuat medan magnetik atau banyaknya garis medan magnetik yang menuju ke luasan bidang loop tadi. Nah, karena membentuk sudut tertentu, maka setiap bidang memiliki garis normal untuk menentukan sudut atau arah daripada garis-garis medan magnet yang ditujukan kepada permukaan bidang tersebut atau loop tersebut, yaitu membentuk sudut tertentu yang besarnya adalah theta. Sehingga untuk besarnya geger induksi yang dihasilkan dari peristiwa tersebut, pertama untuk Faraday menyatakan bahwa di dalam kumparan yang luasnya adalah A melingkupi atau mengurung sejumlah garis medan magnet yang kemudian disebut sebagai flux magnet, yang besarnya adalah V sama dengan BA cos theta. Nah, V adalah flux magnetik, satuannya Weber atau sama dengan Tesla meter pangkat 2. B kuat medan magnetik atau rapatan flux magnetik, satuannya adalah Tesla. Kemudian A luas bidang kumparan, satuannya meter pangkat 2. Theta sudut apit B terhadap garis normalnya N. Kemudian jika sudutnya 90 derajat, maka V-nya adalah sama dengan 0 atau fluxnya sama dengan 0, karena cos 90 adalah 0. Sedangkan jika sudutnya 0 derajat, maka fluxnya adalah B kali A. V sama dengan B kali A. Hukum Faraday akhirnya menyatakan sebagai hukumnya yang disebut sebagai hukum Faraday yang berbunyi, gaya gerak listrik GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Sehingga bisa dituliskan oleh Faraday, yaitu besarnya epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, jika delta fluxnya terjadi dalam waktu delta T mendekati 0, maka epsilon menjadi sama dengan min N
d flux per dt. Epsilon sama dengan GGL induksi, satuannya volt, N banyaknya lilitan kumparan, delta flux perubahan flux magnetik dalam satuannya adalah Weber, delta T selang waktu dalam sekon. Tanda negatif menunjukkan arah GGL induksi yang dihasilkan adalah melawan dari penyebabnya. Sebagai contoh, kumparan lingkaran dengan hambatan R 6 ohm berada pada flux magnetik yang berubah-ubah terhadap waktu dinyatakan dengan persamaan V sama dengan T plus 4 dalam kurung pangkat 3, V dalam Weber dan T dalam sekon. Tentukan kuat arus yang mengalir melalui kumparan pada T sama dengan 2 sekon. Kita tuliskan, diketahui R 6 ohm, V T plus 4 dalam kurung pangkat 3, T sama dengan 2 sekon. Ditanyakan adalah I. Jawab, V sama dengan T plus 4 dalam kurung pangkat 3, maka diperoleh d flux per dt nya adalah 3 T plus 4 dalam kurung pangkat 2. Epsilon sama dengan min N kali 3 kali T plus 4 dalam kurung pangkat 2. N sama dengan 1, karena tidak disebutkan maka kita ambil N nya sama dengan 1, sehingga epsilon sama dengan min 1 kali 3 kali dalam kurung 2 plus 4 tutup kurung pangkat 2, dan hasilnya GGL induksi yang dihasilkan adalah min 108 volt. Dan I sama dengan epsilon per R, maka min 108 dibagi 6 sama dengan min 18 ampere. Tanda negatif dalam I menyatakan arah arus induksi yang dihasilkan oleh flux induksi magnetik yang berlawanan dengan flux utama atau sebagai penyebabnya. Jadi penyebab timbulnya gaya gerak listrik induksi. Yang kedua adalah hukum Lenz setelah hukum Michael Faraday. Lenz menyatakan bahwa dalam hukumnya polaritas GGL induksi selalu sedemikian rupa sehingga arus induksi yang ditimbulkan selalu menghasilkan flux induksi yang menentang perubahan flux utama yang melalui loop. Ini berarti arus induksi cenderung mempertahankan flux utama awal yang melalui rangkaian tersebut. Sebagai contoh, gambar di samping memperlihatkan sebuah kumparan P yang dihubungkan dengan baterai melalui saklar S dan kumparan G berada di dekatnya serta tidak dihubungkan dengan baterai. Kemanakah arah arus induksi pada hambatan R? Jika saklar S dari terbuka terus ditutup, kemudian B saklar S dari tertutup kemudian terus dibuka. Perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah gambar dua buah kumparan P dan kumparan G. Kita mulai jawab. Saklar dari terbuka terus tertutup. Kita lihatkan gambarnya adalah seperti ini. Jadi kumparan P saklarnya dihubungkan, maka arus listrik mengalir dan akibatnya pada kumparan tersebut terdapat flux magnetik utama VU yang arahnya ke kanan. Kemudian pada kumparan yang kedua yaitu kumparan G, pada kumparan G akhirnya muncul arus induksi juga seperti yang terlihat pada gambar. Maka dari kondisi itu tadi berarti pada kumparan G juga akan timbul flux magnetik yang disebut sebagai flux magnetik induksi. Dengan ditunjukkan pakai kaidah tangan kanan di mana arah daripada flux magnet utamanya dilawan dengan ibu jari yang arahnya ke kiri, dan
arus induksinya adalah menuju ke arah tangan yang digenggam. Itu adalah sebagai kaidah tangan kanan yang digunakan untuk menentukan arus induksi yang dihasilkan. Arus induksi I melalui kumparan P dari 0 ke nilai tertentu. Arus I menghasilkan flux utama dari 0 hingga nilai tertentu pula. Lihat jempol tangannya, tangan kanan, flux utama ke kanan, dan nilai flux utama bertambah besar. Kumparan Hi timbul flux induksi ke kiri sesuai dengan hukum Lenz akan mengurangi flux utama. Nah, agar arah flux induksi ke kiri, maka arah arus induksinya dari A ke B. Kemudian yang B, saklar dari tertutup terus terbuka, maka arus induksinya berubah arah dari B ke menuju ke A. Sebagai kuisnya, sebuah kawat lurus berarus tetap I dan kawat lingkaran loop tak berarus disusun seperti pada gambar. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pada kawat lingkaran terjadi arus induksi listrik kemanapun loop digerakkan. 2. Arah arus pada kawat lingkaran searah jarum jam jika loop digerakkan ke kanan. 3. Dalam hal ini tidak berlaku hukum Faraday. 4. Nilai arus induksi yang terjadi bergantung pada hambatan kawat lingkaran. Nah, ini adalah gambarnya. Kawat lurus panjang dialiri arus listrik I, dan kemudian ada kumparan berupa yang disebut sebagai loop. Dan selanjutnya pernyataan yang benar dari 4 pernyataan tadi yang mana? Apakah yang A 1, 2, 3, 4 benar? B 1, 2, dan 3 benar? C 1 dan 3 benar? Atau D 2 dan 4 benar? Dan E adalah 4 saja yang benar. Nah, silahkan untuk dicari jawabannya, kemudian kirimkan jawaban tersebut melalui link yang sudah saya siapkan. Demikian pembahasan fisika kali ini, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Maju bersama, hebat berjaya menuju era Indonesia maju. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.